Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Wilujeng Enjing, untuk semua aparat desa, staf kecamatan, dan Bapak Camat Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor yang kami hormati. Izinkan kami dari tim Kuliah Kerja Nyata dan Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan materi sebagai bahan sharing untuk aparat desa dan warga desa di Kecamatan Sukamakmur dalam kaitannya dengan tim kami sebagai tim pengabdian pada masyarakat yang terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa program studi pendidikan geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Saya Muhammad Jid sebagai narasumber dan sekaligus dosen pembimbing KKN ingin menyampaikan bagaimana peran aparat desa dalam mengembangkan potensi pariwisata di pedesaan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan menginspirasi kita semua dalam mengembangkan potensi desa di Kecamatan Sukamakmur yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan menjadi sumber peningkatan kepariwisataan di pedesaan. Yang pertama saya ingin menyampaikan tentang beberapa potensi desa dan pedesaan. Pada umumnya, desa dan kawasan perdesaan memiliki potensi paling tidak 4 aspek. Yang pertama yaitu sumber daya alam, yang kedua penduduk dan dinamikanya, yang ketiga tata pemerintahan desa, yang keempat potensi kebudayaan. Baik, kita lihat satu persatu. Sumber daya alam. Sumber daya alam antara lain bisa berupa pantai, bisa berupa view atau pemandangan, bisa berupa daerah aliran sungai atau das, bisa berupa danau, waduk, irigasi, situ, bisa berupa hutan, berupa goa, berupa gunung dan pegunungan, perkebunan, bahkan daerah kars atau daerah kapur. Ibu bapak aparat desa dan aparat Kecamatan Sukamakmur, sumber daya alam ini sifatnya given atau terberikan. Dalam hal ini sudah ada sebelum kita lahir dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bisa tidak menggali, mengembangkan potensi yang ada di sekitar desa kita. Bagi kita yang berada hidup sehari-hari di desa mungkin tidak sadar bahwa desa kita memiliki potensi untuk dikembangkan. Sebagai contoh, begitu pertama kali saya datang ke Sukamakmur, saya melihat ada aliran sungai Cipamingkis yang begitu indah sekali. Karena musim kemarau, ya kebetulan debit airnya sedang kecil, sedang turun, tetapi sangat memikat ketika kita lihat dari jembatan menuju arah desa yang tertinggi misalnya. Itu kelihatan sekali sangat bagus dan ini memiliki potensi untuk dijual dalam tanda petik ya. Dijual kepada wisatawan lokal dan juga wisatawan asing atau mancanegara. Karena apa yang kita lihat sehari-hari mungkin biasa ya, karena kita biasa berinteraksi dengan kondisi tersebut, kondisi alam, tetapi bagi orang luar itu jadi luar biasa karena berbeda dengan lingkungan di sekitar asal orang luar atau turis misalnya. Yang kedua, ada juga misalnya di Kecamatan Sukamakmur beberapa air terjun atau dalam bahasa Sunda disebut curug ya. Curug atau air terjun merupakan aliran air yang memasuki wilayah yang lebih tinggi dan turun ke dataran yang lebih rendah. Bagi warga Sukamakmur itu biasa saja, mungkin hal yang umum sejak kecil melihat itu. Tapi bagi orang luar itu suatu yang sangat
luar biasa, eksotis yang bisa dinikmati sebagai cara untuk menghilangkan kejenuhan bekerja sehari-hari. Demikian halnya dengan lain. Misalnya di Sukamakmur pun ada hutan ya, ada hutan, ada bekas perkebunan, gitu ya, ada bekas perkebunan teh, berkebunan pinus ya, yang itu bisa dijual dalam satu paket kepada wisatawan domestik maupun mancanegara, dan itu bisa menjadi potensi untuk peningkatan keuangan ya, keuangan desa dan juga peningkatan kesejahteraan warga Kecamatan Sukamakmur. Itu sedikit tentang potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Selanjutnya yang kedua yaitu potensi penduduk dan dinamikanya. Kita tahu penduduk memiliki berbagai macam karakteristik ya, memiliki berbagai kekhasan, antara lain etnis atau suku bangsa dengan berbagai tradisinya ya, agama, yang ketiga interaksi penduduk dengan lingkungannya, misalnya mata pencahariannya. Saya ingin memberi ilustrasi tentang etnis dengan tradisinya. Di kawasan Banten Selatan ada suku Baduy, kita kenal sebagai suku Baduy atau mereka lebih senang disebut Rawayan misalnya. Dari segi etnis, suku Baduy itu merupakan suku Sunda, etnis Sunda. Tetapi bisa dikatakan Sunda yang masih asli ya, yang relatif belum banyak dipengaruhi oleh tradisi budaya dari luar. Mereka masih taat mempertahankan adat istiadat ya, kesundaannya, termasuk agamanya pun mereka masih menganut agama Sunda Wiwitan. Nah, gaya bahasa, gaya berbicara, tradisi, upacara keagamaan itu menjadi menarik ya, dan bisa dijadikan paket untuk pariwisata. Dengan catatan pariwisata tidak boleh merusak tatanan budaya warga setempat. Dalam hal ini misalnya suku Baduy. Agama, nah, kita juga banyak melihat misalkan ada daerah-daerah tertentu yang memiliki agama yang berbeda, misalkan agama yang khas yang terintegrasi dengan kebudayaan dan bisa dijadikan paket pariwisata. Siapa yang tidak kenal Pulau Bali dengan pemandangan yang indah, tradisinya, juga upacara keagamaannya yang penuh dengan ritual-ritual yang menarik untuk dijual dan menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian juga misalnya di Gunung Tengger di Bromo sana ya, di Jawa Timur misal. Ada yang sebut upacara kesodo atau kesada. Nah, itu juga tradisi masyarakat Hindu lokal ya, saat berhasil panen mereka mempersembahkan sesajen ke dalam kawah misalnya. Nah, itu juga agama yang dikaitkan dengan tradisi adat istiadat. Demikian halnya interaksi penduduk dan lingkungannya, nah berupa mata pencarian. Saya ingin memberi ilustrasi yang dekat saja dengan lingkungan ibu bapak semua di warga di Kecamatan Sukamakmur, di lereng Gunung Halimun sana ya, perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak di Banten Selatan, ada beberapa kasepuhan sirna resmi ya, kasepuhan Bungkerek, kasepuhan Citorek yang sekarang terkenal dengan negeri di atas awan ya, dan beberapa kasepuhan lainnya di sana. Ada beberapa saya tahu ya, karena saya pernah berkunjung ke sana. Ini juga sangat-sangat menarik ya, dan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke sana karena penduduk di sana ya, kebetulan lagi-lagi penduduknya beretnis Sunda, masih taat ya, kata orang Sunda masih kekeh memegang pikukuh warisan leluhur ya, leluhur dalam hal mata pencaharian mereka. Misalnya mereka
berladang setahun sekali atau ngahuma. Mereka bersawah juga hanya setahun sekali. Berladang, bersawah masih menggunakan tradisi yang diturunkan dan diwariskan oleh nenek moyang leluhur mereka. Sampai saat ini mereka tidak berani mengerjakan sawah setahun 2 kali atau 3 kali. Karena bagi mereka itu pamali atau tabu. Nah, ini menarik gitu untuk wisatawan. Kok masih ada gitu ya, masih bisa warga masyarakat mempertahankan tradisi untuk tidak menghasilkan padi sebanyak-banyaknya. Di tengah komersialisasi misal, mereka bersikukuh, bersepakat bahwa mereka hanya boleh berumah, berladang, dan membuka sawah setahun sekali. Cukup. Alasan mereka bahwa bumi pun, tanah pun perlu istirahat. Ya, tidak boleh terus-menerus dieksploitasi. Diberi istirahat, diberi waktu untuk setahun kemudian dibuka kembali. Dampak positifnya, Ibu Bapak, ternyata memang dengan cara bersawah setahun sekali, ekosistem, kerusakan lingkungan, kerusakan alam relatif bisa dijaga. Misalnya, di sela-sela bersawah mereka masih bisa memanfaatkan sawah untuk menanam ikan air tawar. Mereka juga bisa mengambil hasil-hasil tanaman dari sawah, ya. Beberapa tanaman untuk misalnya sumber bahan makanan bisa diambil dari sawah yang diistirahatkan dari bersawah. Itu contoh bahwa ada bentuk interaksi penduduk dan lingkungannya, khususnya mata pencaharian. Jadi mata pencaharian bertani, misalnya berladang, ya berkebun, bahkan berburu, bagi penduduk lokal atau pelakunya mungkin ya biasa saja karena itu tradisi gitu, kehidupan sehari-hari. Tetapi bagi pendatang, bagi wisatawan itu sangat-sangat menarik. Nah, artinya ini pun Ibu Bapak bisa dijual, ya, bisa dijadikan paket pariwisata di Kecamatan Sukamakmur. Karena saya tahu persis bahwa Sukamakmur masih banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan memiliki tradisi yang khas. Itu yang kedua, penduduk dan dinamikanya. Aspek yang ketiga yaitu tata pemerintahan desa. Hal ini untuk tata pemerintahan desa sebenarnya lebih terkait dengan sistem pemerintahan desa. Kita tahu di Indonesia sistem pemerintahan desa itu yang formal adalah desa. Penamaan suatu wilayah administratif ya di bawah kecamatan yang memiliki otonomi khusus, ya, memiliki otonomi untuk mengatur wilayah administrasinya, keuangannya sendiri, ya. Tetapi di luar desa resmi juga pemerintah Indonesia mengakui desa-desa adat, ya, yang disebut di Bali ada yang disebut Banjar atau desa Pakramen, ya. Kalau di Aceh disebut Gampong, ya. Kalau di Jawa ya kurang lebih Pedukuhan atau orang Sunda nyebutnya Pilemburan itu ya. Atau di Sumatera Barat disebut Nagari, ya. Di Sumatera Utara disebut Huta, ada juga Marga, ya. Nah, itu bentuk-bentuk pemerintahan desa yang berdasarkan adat atau tradisi. Ini juga menarik. Ya, mengapa? Karena setiap desa adat biasanya memiliki kekhasan dalam menjalankan tradisinya masing-masing. Ini pun lagi-lagi bisa dijual. Kita yang pernah berkunjung ke Bali, misal, bisa mengunjungi salah satu desa adat sangat-sangat terkenal di Bali itu ya. Bahkan menjadi kategori desa terbersih di Indonesia misal. Karena desa tersebut mempertahankan adat istiadat yang tetap
didukung ya dan dilaksanakan secara turun-temurun oleh semua warganya, termasuk tradisi-tradisinya. Nah, ini juga merupakan potensi. Jadi tata pemerintah desa juga bisa dalam tanda petik kita jual untuk kepentingan pariwisata. Berikutnya, potensi kebudayaan. Kita tahu setiap desa memiliki potensi tradisi, adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhurnya. Ya, baik tradisi itu tradisi keagamaan misalnya atau kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kearifan lokal. Ya. Yang ketiga, desa juga memiliki tradisi misal perkawinan. Ini juga menarik. Ya. Karena setiap wilayah memiliki tata cara tradisi perkawinan tersendiri. Bagi kita mungkin biasa-biasa saja, tapi untuk orang yang berbeda kebudayaan, beda etnis, ya, beda bangsa, ya, itu akan menjadi sangat menarik. Demikian juga tradisi upacara kematian. Ya. Upacara kematian biasanya terkait dengan agama yang dianut. Tetapi di beberapa tempat, tradisi kematian juga bisa diwarnai oleh tradisi dan adat istiadat leluhur. Kita tahu misalnya ya, di Bali lagi-lagi, mengapa Bali saya sebut berkali-kali, karena Bali bisa dikatakan jadi pusat ya pengembangan pariwisata Indonesia bahkan dunia. Ada satu desa, Desa Trunyan namanya ya. Desa Trunyan yang memiliki tradisi jika menguburkan mayat bukan seperti kita, dimasukkan ke dalam liang lahat atau dalam peti, tetapi hanya dibiarkan saja, diletakkan saja di sekitar tebing-tebing ya yang ada pohon semacam ya trunyan, pohon trunyan atau pohon kemenyan. Nah, itu juga menjadi menarik gitu. Mengapa? Karena ya mayatnya tidak bau misalnya. Dibiarkan di sana ya tidak bau ya, dan bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan datang ke sana. Nah, itu misalnya bahwa upacara kematian pun menjadi sangat menarik, atau upacara penguburan mayat atau yang kita sebut sebagai ngaben ya di Bali juga. Demikian juga itu juga sangat-sangat menarik ya. Yang kelima, tradisi bertani. Tadi saya memberi ilustrasi ya. Nelayan, berburu. Nah, nelayan misalnya, untuk saudara-saudara kita yang tinggal di pantai dan memiliki mata pencarian sebagai nelayan atau ngalaut gitu ya. Nah, pada bulan-bulan tertentu, pada saat musim ikan sedang puncak-puncaknya gitu ya, warga nelayan sering melakukan upacara labuh laut atau sasajen laut bagi orang Sunda, atau nadran misal bagi orang pantai utara. Nah, itu juga sangat-sangat menarik. Dan itu bisa dikembangkan oleh setiap desa nelayan. Demikian juga halnya berburu. Bagi kita mungkin biasa saja. Tapi untuk desa-desa yang berada di pedalaman, di sekitar hutan, yang masih punya banyak binatang buruan, misalnya, itu bisa menjadi daya tarik pariwisata. Ada satu desa di Sumatera Barat misalnya, yang memiliki tradisi berburu bagong. Bagong itu orang-orang Sukamakmur Jonggol mah tahu ya, bagong itu babi hutan ya, bahasa Sundanya itu bagong. Nah, sehingga ini menjadi atraksi yang sangat menarik. Para hobiis, para penggemar berburu menembak misalnya, setiap tahun akan berdatangan ke desa di Sumatera Barat tersebut untuk ikut lomba memburu babi hutan, misalnya. Ya. Dan ini juga terkait dengan tradisi mereka, misalnya warga masyarakat untuk memelihara dan mengembangbiakan anjing unggul, misalnya. Itu juga lagi-lagi potensi pariwisata. Ya. Berikutnya yang keenam bisa berupa wisata kuliner yang khas, makanan tradisional. Nah, terkait dengan warga desa Sukamakmur, ada teman saya, Ibu Asma Irma, juga melakukan suatu kegiatan untuk mengembangkan potensi kuliner khas Kecamatan Sukamakmur.
Kita tahu Sukamakmur memiliki potensi pertanian berupa pisang, ya, ubi jalar atau singkong, ubi talas, padi, dan lain-lain. Dan ini bisa menjadi potensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus mendukung pariwisata lokal. Itu kuliner yang khas. Yang ketujuh, bangunan rumah adat. Nah, sayangnya Ibu Bapak ya, di wilayah Jawa Barat saya memperhatikan hampir tidak ada lagi desa-desa yang secara khas mempertahankan rumah adat warisan leluhur. Saya pernah berkunjung ke salah satu suku Sasak di Lombok yang sangat-sangat laku untuk dijadikan daerah pariwisata karena salah satunya mengembangkan rumah adat, mempertahankan dan mengembangkan rumah adat di mana di dalamnya terintegrasi dengan mata pencarian menenun, ya, menenun kain sasak, kain tradisional, dan dijual. Ada galerinya, punya desa. Setiap rumah juga bisa menjual hasil tenunan berupa kain, cenderamata, makanan khas. Pokoknya berkembang sekali. Itu jadi desa tujuan wisata. Setiap kali ke Pulau Lombok, mesti ada paket mengunjungi suku Sasak, suku tradisional orang Lombok. Saya lupa nama desanya itu. Nah, di Jawa Barat paling ada itu ya yang dibuat gitu ya. Ada rumah gede misalnya, ada rumah gede ya. Saya dengar juga di Bogor juga ada salah satu desa adat yang masih mempertahankan tradisi, tapi lagi-lagi rumahnya itu tidak ada yang memang dari dulu sampai sekarang dipertahankan, ya paling-paling dibuat rumah adat baru. Nah, ini ternyata Ibu Bapak, bangunan rumah adat pun perlu dipertahankan dan dilestarikan karena itu jadi daya tarik wisatawan. Yang lain juga misalnya situs purba, ya, peninggalan-peninggalan nenek moyang kita di Jawa Barat misalnya. Di kabupaten tetangga kita di Cianjur ada yang disebut situs Gunung Padang. Ramai sekali polemiknya antara yang percaya bahwa itu merupakan bekas punden berundak, ada juga yang macam-macam lah interpretasinya. Tapi itu juga menjadi potensi untuk pariwisata. Berikutnya Ibu Bapak, bagaimana menggali potensi desa, ya. Kita mulai bahwa potensi desa ini merupakan salah satu ciri khas karakter potensi desa yang given sebenarnya. Nah, ada 4 karakter potensi desa. Yang pertama yang idle. Idle itu terpendam, diam, ya. Kata orang Sukamakmur mah cicing wae, ya. Nah, idle, terpendam, dan tidak diapa-apakan. Dari dulu memang ada misalnya. Ada potensi desa tadi. Misalnya Cipamingkis, ternyata indah sekali. Bagi kita mah biasa saja. Padahal ketika airnya misalnya sedang besar, debit airnya sedang tinggi, itu juga bisa dipakai untuk olahraga arus deras, ya, atau diving yang namanya itu, ya, diving. Yang kedua yang bersifat statis, bahkan hampir punah. Ada diabaikan, terabaikan, akhirnya sudah punah. Saya ingat, karena saya juga orang Jawa Barat, dulu tahun 70-an misalnya, sampai 80-an awal, sebelum teknologi bertani itu masuk ke pedesaan, misalnya, pada saat panen, bapak-bapak itu mengangkut padi dengan cara diangkut, namanya itu diunjal, ya, karena padinya juga padi panjang, padi lama, padi yang diikat gitu, ya, memasuki lumbung padi, dan itu jadi atraksi menarik gitu. Upacara mengangkut padi, memasukkannya ke lumbung atau leit. Setelah itu pada saat pertama kali si padi hasil panen itu ditumbuk, dilesung atau lisung, itu juga atraksi menarik, dan itu yang masih dijual oleh warga adat Kasepuhan Sirna Resmi atau Kasepuhan Banten Selatan di lereng Gunung Halimun yang ada di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak, Banten. Nah itu, jadi
tadinya statis begitu dan hampir punah karena dipertahankan, karena ada kepentingan pariwisata, maka itu dikembangkan. Tuh. Berikutnya yang bersifat sudah terwujud, sudah ada, memang dipelihara, ya ini jadi potensi yang sangat besar. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan bersama. Artinya potensi yang ada ketika dipelihara, ketika ditingkatkan, ketika dipasarkan kepada wisatawan, maka akan menjadi potensi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Oke. Berikutnya, bagaimana cara-cara menggali potensi desa. Ibu Bapak peserta penyuluhan ini, ya, ada beberapa cara menggali potensi desa yang kita miliki. Yang pertama, tren terbaru pengembangan desa wisata yaitu berbasis masyarakat. Nah, artinya pengembangan pariwisata desa itu harus berdasarkan oleh masyarakat, untuk masyarakat, ya. Jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton saja, gitu ya. Harus berbasis masyarakat, atau bahasa kerennya community based tourism atau CBT. Community based tourism atau CBT. Yang kedua, community based tourism atau pengembangan desa wisata merupakan model pengembangan pariwisata dengan cara melibatkan peran serta aktif warga masyarakat desa di mana objek wisata itu berada. Artinya begini, kalau warga Kecamatan Sukamakmur ingin mengembangkan berbagai objek wisata yang dimiliki Kecamatan Sukamakmur, orang yang paling pertama dan berkepentingan untuk terlibat aktif adalah ya warga desa. Jangan sampai warga desa hanya jadi penonton tadi di kecamatannya atau di desanya sendiri. Boro-boro ikut menikmati, masuk aja misalnya tidak boleh, berdagang saja tidak boleh. Itu yang salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri pengembangan wisata berbasis masyarakat atau CBT. Yang pertama, pendekatannya partisipatif, melibatkan warga. Kedua, warga masyarakat terlibat sebagai pelaku utama. Warga masyarakat juga harus jadi inisiator. Warga masyarakat harus diyakinkan akan menjadi penerima utama manfaat. Penerimaan dan dukungan berbagai elemen. Nah, artinya lagi-lagi bahwa warga masyarakat di mana ada objek wisata harusnya menjadi pihak yang paling diuntungkan. Jangan sampai itu, kalau istilah peribahasa mah, jangan sampai tamu di rumah sendiri gitu ya. Nah, harusnya kita ya yang punya rumah, yang punya wilayah, ya orang yang paling banyak menikmati hasil dari pengembangan pariwisata. Itu cara menggali potensi desa. Nah, partisipasi sekarang. Saya sedikit berteori, Ibu Bapak izinkan tentang partisipasi masyarakat. Paling tidak memiliki 5 tahapan. Yang pertama, ada tahap proses perencanaan. Artinya, pada saat di desa dan Kecamatan Sukamakmur akan dikembangkan objek wisata, harusnya masyarakat juga dilibatkan dalam tahap perencanaan. Jangan ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk tiba-tiba jeger dibuat objek wisata besar-besaran. Nah, warga tidak tahu ada apa ini, aya naon ieu. Kok tiba-tiba di kampung orang rame, loba pendatang. Ari urang kabagian naon. Nah, jadi eta pertanyaan harus dipertahankan. Ari urang kabagian naon. Itu harus dipertahankan. Artinya menunjukkan bahwa kita memang ingin berpartisipasi sejak tahap perencanaan. Jadi satu, tahap proses perencanaan. Dua, tahap pengambilan keputusan. Nah, ketika misalnya dalam musyawarah, urun rembuk, pihak kecamatan, desa, warga, ya perwakilan warga memutuskan untuk pengambilan keputusan, warga pun harus tahu. Ketiga, tahap pelaksanaan proyek, program. Dalam hal ini ketika akan dibangun suatu program pariwisata di Kecamatan Sukamakmur, yang mereka juga harus dilibatkan. Tahapan keempat yaitu tahap pengawasan.
warga masyarakat pun melalui perwakilan-perwakilan harus terlibat dalam mengevaluasi, ya, dalam menilai, mengawasi jalannya proyek pariwisata desa misalnya. Jangan sampai ada efek negatif, dampak negatif bagi warga. Misalnya, mohon maaf, kalau ada pariwisata kan ada sektor lain yang berkembang, misalnya hotel. Nah, di beberapa tempat sudah banyak kejadian. Misalnya di daerah Banten Selatan, di kampung saya, Ibu Bapak, sekarang sedang tren misalnya ada pantai Sawarna, sangat-sangat ramai sekali. Ada di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Desa yang dulunya sepi, ya, hanya terdengar suara ombak, pesisir, gitu ya, hutan, kebun kelapa, sekarang ramai berkunjung wisatawan lokal dan beberapa wisatawan dari luar negeri, khususnya yang suka berselancar. Betul, memiliki efek positif, meningkatkan penghasilan warga, mata pencarian bertambah, villa-villa, homestay, rumah penduduk pun pada saat musim liburan banyak disewa. Tetapi apa yang terjadi tadi yang ingin saya sampaikan dengan tahap pengawasan, ternyata jadi masalah besar. Jadi masalah besar. Kenakalan remaja, pergaulan bebas, mohon maaf punten misalnya, ya. Bahkan di sana ada yang disebut istilahnya itu jelek sebenarnya, tapi harus saya sampaikan, pasar monyet tanda petik itu. Karena banyak transaksi antara pendatang misalnya dengan, mohon maaf, perempuan-perempuan nakal yang juga bisa jadi pendatang gitu di sana, di villa-villa di mana, dan itu menjadi tantangan terbesar. Warga masyarakat di sana sangat-sangat resah karena banyak dampak negatif. Nah, maksud saya ini juga harus diantisipasi. Jadi Ibu Bapak nanti ketika misalnya ke depan Sukamakmur akan dikembangkan jadi daerah pariwisata, harus ikut mengawasi para pinesepuh, sesepuh, kokolot, kiai, ajengan, abah-abah, harus ikut terlibat dalam mengawasi objek wisata. Kalau tidak, hancur kampung kita. Ya. Oke, dan terakhir yaitu tahap monitoring dan evaluasi. Ini juga penting untuk tadi mengevaluasi, menilai sejauh mana dampak positif dan negatif dari pengembangan pariwisata di desa atau kecamatan kita. Bagian terakhir dari saya, Ibu Bapak semua, yaitu peran aparat desa. Peran kita dalam mengembangkan objek pariwisata di pedesaan. Yang pertama, aparat desa diharapkan memiliki kemampuan yang kuat dalam mengembangkan desanya. Ya. Yang kedua, aparat desa harus bisa menjadi fasilitator dan pendamping dalam setiap tahapan program, tadi ya, tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monep. Yang ketiga, aparat desa harus bisa menjadi mediator dalam merealisasikan program kerja. Artinya memediasi itu bisa menjadi penghubung ke atas dan ke bawah antara kepentingan warga desa, warga kecamatan, dan aparat kecamatan, aparat kabupaten. Nah, itu 3 peran aparat desa. Nah, ini by definisi saja ya, bahwa hakikat desa wisata itu adalah bentuk integrasi antara atraksi, apa yang bisa dipertontonkan, yang dipertunjukkan. Ya, kalau atraksi alamiah tadi misalnya daerah aliran sungai, ada goa, ada air terjun, ada hutan, ada bumi perkemahan, dan lain-lain. Tapi bisa juga atraksi budaya, tradisi warga Kecamatan Sukamakmur apa yang bisa dijual. Misalnya tradisi menenun kalau masih ada. Ada tradisi juga numbuk padi yang sekarang hilang. Nah, tapi misalnya menabuh lesung ya, lisung itu sekarang jadi tradisi untuk
menerima saat tamu datang. Nah itu juga potensi gitu, atraksi juga. Atau lain-lain yang dimiliki oleh warga Kecamatan Sukamakmur. Yang kedua akomodasi, ya akomodasi itu pendukung bisa berupa hotel, ya tempat istirahat yang nyaman, ya keamanan juga, ya kebersihannya, ya toilet, ya fasilitas pendukung. Nah itu yang masuk ke dalam bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, fasilitas pendukung. Yang kedua, disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat. Artinya kita menjual apa yang dilakukan atau tradisi masyarakat. Dan yang ketiga, menyatu dengan tata cara tradisi hari-hari warga masyarakat setempat. Itu hakikat desa wisata. Dan terakhir, saya ingin memberi contoh saja, misalnya best practice ya, beberapa desa yang kebetulan pernah saya kunjungi, misalnya ada desa adat di Bali, ya banyak gitu ya, ada beberapa dan itu sangat menjual, jadi komersial ya. Turis mancanegara mereka biasanya tidak akan puas kalau belum mengunjungi desa adat di Bali ya. Di sekitar kita tadi yang saya sebutkan, Desa Kesepuhan di Banten Selatan, di lereng Gunung Halimun ya. Atau masyarakat sekitar hutan adat, berhutani, ini juga banyak di sekitar kita. Di Jawa Barat juga banyak. Nah ini bisa dijadikan contoh untuk Kecamatan Sukamakmur. Desa Sirna Resmi, nah di Cisolok juga itu Kesepuhan juga. Atau Desa Linggarjati di Cilimus, Kuningan, itu sangat terkenal ya karena ada konferensi Linggarjati misalnya. Nah ini bisa dijual. Artinya Ibu Bapak, kesimpulan saya bahwa Kecamatan Sukamakmur dengan berbagai potensi sumber daya alam dan penduduknya ya bisa kita kembangkan untuk menjadi objek wisata berbasis masyarakat dan pedesaan dengan catatan satu tadi tidak melupakan warga, aparat desa, tidak merusak tatanan, tradisi, budaya, agama lokal, dan tidak merusak sumber daya alam. Sebab itu, saya optimis ke depan Sukamakmur itu dikenal dengan potensi pengembangan pariwisata pedesaannya. Jangan pernah pesimis, mari kita coba bangun bersama-sama agar desa kita, kecamatan kita ya bisa sejajar bahkan bisa melebihi desa-desa dan kecamatan lain di Kabupaten Bogor. Hatur nuhun, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing.